Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Pak Wildan dan juga teman-teman yang saya banggakan. Saya Imamatus Sholihah NIM 2011-999. Saya perwakilan dari kelompok 11, yaitu tentang materi kewajiban pendidikan seksual, yang mana saya mengambil hadis dari Jami' At-Tirmizi nomor 2793 sampai 2736. Kajian matannya dari ini, kita lihat di sini. Abdullah ibnu Abi Ziyad. Kita lihat profilnya. Dia lahir tahun 255 Hijriah. Kemudian kota lahir di Kufah. Tahun wafatnya tidak diketahui. Kemudian kota wafatnya juga tidak diketahui. Kita beralih ke gurunya. Saya di sini mengambil nama-nama yang mudah saya pahami ya, yang mudah saya baca. Yang mana gurunya itu saya mengambil 5 guru, yaitu Bakhrin Abdullah Al-Ansari ini, kemudian Ziyad bin Habib At-Tamim, Abdullah bin Yakub Al-Madani, Yahya bin Abi Bakir Al-Qaisi, Abdullah ibnu Musa Al-Isa. Kemudian muridnya, kita beralih ke muridnya. Saya juga mengambil 5 saja, yaitu Ibnu Huzaimah Salami, kemudian Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, Muhammad bin Ismail As-Salmi, Huzain bin Muhammad Al-Ajaili, kemudian Yusuf bin Yazid Al-Quraisy. Kemudian komentarnya. Menurut Abu Hatim bin Khiban Al-Bishati disebutkan bahwa dia itu thiqah, perkataannya terjaga, nasabnya sampai Qutwan yang tinggal di Kufah. Diriwayatkan dari Waqi' bin Jarrah dan lainnya itu dari Syekhona hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nih. Kemudian yang kedua, Ibnu Hatim Ar-Razi, dia thiqah dan terpercaya. Ibnu Hajar Asqalati, terpercaya. Kemudian Az-Zabi, dia menyebutkan kepada Kasif dan berkata beliau terpercaya dan termasyhur. Kemudian Masnafut Tahrir Taqrib At-Tahzib, beliau thiqah dan beliau berguru kepada Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Zar'ah dan Abu Hurairah. Kemudian beralih kajian sanad yang selanjutnya, yaitu Zainu bin Hubab. Di sini warnanya agak-agak hijau, lebih muda daripada Abdullah bin Abi Ziyad. Sorry.
Beralih ke Zainu bin Hubab. Dia tahun lahir 203 Hijriah, kota lahir Kufa, tahun wafat tidak diketahui, kota wafat di Kufa. Gurunya yang mana Abdurrahman bin Abdullah al-Mas'udi, Muawiyah bin Shalih al-Khadarimi, Hamid bin Qiyas al-Araju, Muhammad ibnu Umar al-Waqafi, Sadadi bin Su'aib ar-Rashsabi. Kemudian dan beralih ke muridnya yaitu Qasim ibnu Musa al-Baghdadi, Abu Hasan bin Abdullah al-Khuzai, Zaid bin Ismail, Muhammad bin Mansur, al-Khuzai. Kemudian komentarnya, menurut Abu Ja'far al-Bisati, di sini saya mengambil Abu Ja'far al-Bisati, menurut dia siqah. Kemudian menurut Abu Hatim ar-Razi dapat dipercaya soleh, semuanya siqah. Kemudian menurut Abu Sa'id bin Yunus al-Mansur al-Masri, hadisnya hasan. Kemudian menurut Abdullah bin Umar al-Khawariri, terjaga ilmunya dan alim. Kemudian beralih lagi kepada Ad-Dhahhak ibnu Utsman. Tahun lahir tidak diketahui, kota lahir di Madinah, tahun lahir 153 Hijriah, kota wafat tidak diketahui. Kemudian gurunya Ibrahim bin Abdullah al-Hashim, Sa'id bin Abi Sa'id al-Makrabi. Kemudian Bakir bin Abdullah al-Qurshi, ini yang nomor 4. Kemudian Abdurrah al-Hakam bin Mina al-Ansari nomor 6. Kemudian muridnya Abdullah bin Haris al-Qurshi, Muhammad bin Abi Fadi ad-Daili. Kemudian Al-Walid bin Khasir al-Masni bagian bawah. Mus'ab bin Abdullah az-Zabir. Kemudian Hamid bin al-Aswad al-Basri. Komentarnya, di sini ada 17. Menurut Abu Qasim bin Yuskhawal disebutkan kepada gurunya Abdullah bin Wahab dan berkata dhaif. Kemudian Abu Bakri al-Baihaqi, menurut dia mendapat ma'rifah dan beliau thiqah. Kemudian Abu Hajar al-Qolati,
Menurut Abu Hajar Al-Asqalani beliau terpercaya. Kemudian menurut Abu Hatim Ar-Razi beliau sering menulis hadisnya dan terpercaya. Menurut Ahmad bin Hambal thiqah. Kemudian kita beralih lagi kepada Zaid bin Aslam. Kota lahir tidak diketahui, tahun lahir 136 Hijriah, kota wafat tidak diketahui. Kemudian gurunya Aslam Al-Dawi, Amr bin Al-Ashri, At-Ta'i bin Yasir Al-Hilal, ini yang ketiga itu. Kemudian yang keempat Makmur bin Abi Amru Al-Azadi, salah Abdul Malik bin Marwan Al-Amawi. Yang keempat. Yang kelima Abu Shalih As-Salman, yang keenam ini. Kemudian muridnya itu saya mengambil 5. Muhammad bin Matraf Al-Yasi. Kemudian Sufyan As-Sauri, Malik bin Anas Al-Aswabi, yang ketiga. Yang keempat Makmur bin Abi Amru Al-Azadi. Yang keempat Sa'id bin Abi Hilal Al-Yasi. Komentarnya, menurut Abu Ahmad bin Adi Al-Jarjan, dia dapat dipercaya dan tidak ada yang menolak hadis darinya. Abu Hatim Ar-Razi menurutnya thiqah. Kemudian menurut Abu Hatim bin Hibban Al-Bisati, menurut dia thiqah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mendekati thiqah dan alim. Menurut Sufyan, sholih dan terjaga hafalannya. Kemudian kita beralih kepada Abdurrahman bin Abi Sa'id. Abdurrahman bin Abi Sa'id tahun lahir 35 Hijriah, kota lahir di Madinah. Tahun wafat 112 Hijriah, kota wafat di Madinah. Gurunya yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Amru bin Harsah Ad-Domari, Abdurrahman bin Sa'id, Abu Hurairah Ad-Dawsi, Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi. Kemudian muridnya itu Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqbari, Kaisan Al-Maqrabi, Syarih bin Abdullah Al-Yasi, Amran bin Abi Anas Al-Qarshi, Jaril Al-Masni. Kemudian komentarnya di sini hanya 6. Menurut Abu Hatim bin Hambal thiqah, Ahmad bin Syu'ab An-Nasai thiqah, Ahmad bin Abdullah Al-Ajal thiqah, Abu Hajar Al-Asqalani beliau mendekati thiqah, Az-Zahabi menurut dia thiqah. Kemudian yang keempat Abihi. Tahun lahir tidak diketahui, kota lahir tidak diketahui, tahun wafat 63 Hijriah, kota wafat di Madinah. Gurunya
gurunya di sini saya mengambil Ummu Salamah, yaitu istri Nabi, Aisyah bin Abi Bakar As-Siddiq, Hafsah binti Umar Al-Adawiyah, Ayub Al-Ansor, Abdullah bin Zubair Al-Asadi. Kemudian muridnya Zubair bin Ziyad Az-Zadi, Abu Salih As-Salman, Said bin Masib Al-Qurshi, Atiyah bin Sa'id, Abu Hurairah Al-Abdi. Komentarnya, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan dia seorang sahabat. Kemudian di sini hanya ada tersedia 3 saja ya. Jadi saya mengambil hanya secukupnya. Di sini ada 3 ya, 3 saja. Kemudian menurut Abu Hatim bin Hambal Al-Basati, menurut dia beliau adalah sahabatnya. Kemudian menurut Abu Hajar Al-Asqalati, beliau sahabat yang menyaksikan setelahnya. Dari kajian sanad ini kemudian saya mengambil hadis yang kedua, yaitu Sahih Muslim. Yang ini ya, Sahih Muslim, Abu Bakr bin Abi Syaibah, Zaid bin Hubab, Ad-Dhahhak ibn Utsman, Zaid bin Aslam, Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri, kemudian Abihi. Kemudian saya mengambil Sunan Ad-Dawud itu ini bisa dilihat sendiri ya sanadnya. Kemudian dan pada Jami At-Tirmizi, yaitu yang ini, ada cacat pada rawinya, yaitu Ad-Dhahhak ibnu Utsman dan Ziyad bin Hubab, maka hadisnya hasan. Kemudian pada Sahih Muslim ada cacat pada rawinya, yaitu Ad-Dhahhak ibnu Utsman dan Ziyad bin Hubab, maka hadisnya juga hasan. Pada Sunan Abi Darda, Abu Daud ya, ada cacat pada rawinya, yaitu Ad-Dhahhak ibnu Utsman dan Ziyad bin Hubab, maka hadisnya hasan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.